Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali di Zoom meeting kajian fikih ibadah di setiap minggu pertama di awal bulan dan di bulan Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir. Dan syukur alhamdulillah Ustadz kita Ustadz Agung Cahyadi LCMA insyaallah telah hadir di tengah kita, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan nanti menambah ilmu kita dalam beribadah. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada seluruh jamaah, jika ingin bertanya silahkan nanti bisa chat langsung di kolom chat, atau bila memungkinkan bisa disampaikan langsung pertanyaannya dan akan dijawab oleh Ustadz Agung Cahyadi LCMA. Tidak berlama-lama kami persilahkan kepada Ustadz Agung Cahyadi LCMA Hafizahullah untuk menyampaikan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Baik, ikhwah fillah, alhamdulillah kembali kita Allah berikan kemudahan dan taufiknya sehingga kita di malam hari ini kembali Allah pertemukan dalam kajian fikih ibadah yang tentunya mudah-mudahan Allah berkenan meridhoi dan mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita kepadanya. Insya Allah tema kita di malam hari ini tentang haji dan umroh. Dan kalau kita berbicara tentang haji, tentunya kita bicara tentang rukun Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, dia ibadah yang posisinya sangat amat tinggi. Karena itu Nabi memposisikan ibadah haji itu di bawah jihad. Padahal ibadah mahdhah yang kita sering pahami yang penentunya sholat. Tetapi ternyata Nabi memposisikan haji itu di bawah jihad sebelum Nabi menyebutkan ibadah yang lainnya. Nah, sebagai rukun Islam tentunya dasarnya sangat kuat ya, Qur'annya pasti, sunnah pun juga yang menjelaskan dan menetapkan serta mendukung dalil Quran itu sangat banyak sekali. Nah, di antara ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang wajibnya itu Allah sampaikan lewat firman-Nya surat yang ketiga ayat 97 Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Dan melaksanakan ibadah haji itu adalah kewajiban atas manusia untuk Allah tentunya bagi yang mampu, tapi kata-kata mampu. Yang Qur'annya itu hadisnya sangat banyak ya, di antara hadis Bukhari Muslim yang terpapar itu. Dan di samping Quran dan hadis ada ijma, karena kesepakatan seluruh ulama bahwa haji adalah ibadah yang diperintahkan atas mereka yang mampu. Nah, sekali lagi ibadah ini posisinya sangat luar biasa istimewa. Tidak dari semua aspeknya, dari aspek ibadahnya, dari aspek pelakunya, dari aspek pahalanya, bahkan dari aspek tempatnya.
bahwa ibadah itu ibadah yang nilainya sangat mulia sekali. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, hadis Bukhari Muslim, pertanyaan itu ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, imanun billah rasulih, tentunya yang paling utama iman. Nah, ditanya lagi, tsumma madza, di bawah iman itu apa? Nabi menjelaskan jihad dan sabda jihad. Itu puncaknya. Karena Nabi mengatakan jihad itu darwatu sanal Islam, dia puncak ibadah dalam Islam itu adalah jihad. Kalau ditanya lagi, tsumma ayyun, setelah jihad apa Nabi? Maka Nabi mengatakan hajjun mabrur, haji yang mabrur. Itu sebelum disebutkan ibadah yang lainnya. Karena itu, karena jihad nilainya sangat tinggi, dia puncak dari ibadah dalam Islam, punya ibadah dalam Islam, maka Aisyah itu pernah mengungkapkan irinya dengan para sahabat-sahabat laki-laki yang memang hanya mereka yang diperintahkan jihad, wanita nggak pernah jihad. Ungkapan itu disampaikan Aisyah dengan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, naro anna jihad afdal amalin, afala nujahid. Kita semua tahu kok, jihad itu amal yang paling utama. Tidakkah engkau pernah kami wanita juga jihad? Nabi ternyata menjawab, la lakunna afdalu jihadin hajjun. Untuk kalian wanita bukan perang, jihad itu. Ada jihad lebih utama dari perang, yaitu apa? Haji yang mabrur. Itu nilainya. Jadi bagi wanita nih, jihad ini di atas jihad perang nilainya. Itu dilihat dari si ibaratnya. Dilihat dari pahalanya luar biasa besar. Dia penghapus dosa. Sampai dikatakan hadis yang sahih ini, man hajja walam yarfut walam yafsuk roja'a kayaumin waladat umhu. Orang kalau haji tidak profat, tidak berkata yang jorok, tidak fasik, bermaksiat, akan kembali dari hajinya bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi penghapus dosa. Maka itu pelaku haji, pelaksana haji itu dan pelaku umrah tentunya sama, itu disebutkan Nabi sebagai tamu-tamu Allah yang dijamin semua doanya dikabulkan. Nabi mengatakan al-hujjaju wal ummaru wahdullah. Jamaah haji, jamaah umrah itulah duta-duta Allah. Idda'auhu, apabila mereka mau berdoa maka Allah akan kabulkan. Wa in istaghfaruhu, kalau mereka minta ampun maka Allah akan ampuni. Karena itu, karena jamaah haji umrah itu adalah orang yang doanya sangat dikabulkan. Nabi pun, Nabi ini itu ketika sahabatnya umroh haji minta doakan. Suatu saat pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu minta izin Nabi untuk ke Mekah untuk ibadah umroh. Nabi izinkan. Nah, tapi ketika Nabi izinkan, Nabi pesan, wala tansa bisa doa, tapi engkau jangan lupa ya Umar, doamu yang surah untuk kami. Karena Nabi tahu persis doanya seorang jamaah umrah itu sangat makbul. Itu dari sisi pelaku dan pahalanya. Maka di samping itu Nabi pernah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jayaa'un ajrun. Haji mabrur itu pahalanya hanya surga. Ya. Namun perlu kita garis bawahi bahwa penyebutan ibadah haji sebagai ibadah yang mulia itu Nabi menyebutnya dengan haji mabrur ya. Mabrur itu haji yang pelaksananya sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Sesuai sunnah. Dan haji itu sebagai ibadah, teknis pelaksanaannya sangat amat rinci. Hampir sebagaimana sholat. Kalau sholat, Nabi sampai berpesan kepada kita, selu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, tapi harus sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sangat rinci Nabi, bagaimana berdirinya, bagaimana duduknya, bagaimana pandangannya, semua rinci sekali. Sama ketika haji, Nabi berpesan kepada kita juga begitu. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara haji kalian. Rinci sekali, sampai teknisnya sangat rinci, sampai tempatnya di mana kita harus niat disebutkan satu persatu. Nah, cuman bedanya dalam kaitan teknis pelaksanaan sholat itu, kalau sholat itu ibadah yang terdiri dari dua aspek, yaitu ucapan dan gerakan. Maka orang ketika kalau sholat
tidak mengucapkan kok membatin nggak sah, membisu nggak sah. Beda dengan haji. Haji itu hanya gerakan saja, nggak ada ucapannya. Nggak ada satupun ucapan atau zikir atau doa yang wajib dan haji itu nggak ada. Maka orang haji dengan membisu sah, asal gerakannya tepat, asal waktunya tepat. Maka suatu saat ada seorang wanita itu menggendong putranya, digendong kecil berarti. Tanya kepada Nabi saat haji, ya Rasulullah, alihada hajjun, apakah anak aku gendong itu dapat pahala haji? Nabi mengatakan, na'am. Walaki ajrun, dia akan dapat pahala haji dan engkau dapat juga. Karena dia berangkat sama ibunya, gerakannya tentunya berkarena bersama Rasulullah itu. Nah, itu tentang haji. Nah, itu tentang haji. Nah, haji ini juga kalau dilihat dari aspek tempatnya, itu bumi termulia itu Mekah ya. Termulia. Bahkan kalau orang sholat di Mekah itu kan di Masjidil Haram, para ulama sebagian bahkan hampir semua masjid, tapi tagnya Masjidil Haram. Dan ulama-ulama mengatakan semua Masjidil Haram. Itu nilai pahala sholat satu kali saja itu sama dengan, bahkan lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Kalau di Madinah kan 1.000 kali, Masjid Maqdis sekali. Artinya apa? Kalau kita di Mekah 3 hari saja misalnya, kok hanya sholat fardu saja, berarti 1 hari 5 kali, berarti 500.000 kali nilai pahalanya. 3 hari 1,5 juta. Saya pernah menghitung itu kita 3 hari di Mekah hanya sholat fardu saja, kalau kita lakukan di Indonesia 82 tahun itu. Nah, itu dari sisi tempatnya luar biasa. Nah, kita akan mencoba untuk membahas ya agak rinci ya, namun sekali lagi bagi yang mungkin belum pernah ke Mekah, kalau kita bahas teorinya mungkin banyak kan sulit ya. Tapi di akhir nanti akan kita jelaskan teknis rinci hari per hari. Kita bahas teori dulu. Bahwa untuk haji itu ada aturannya, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Hampir semua ibadah begitu. Untuk syarat ada 2 macam, ada syarat wajib. Artinya mereka yang wajib haji itu hanya yang mereka yang terpenuhi syarat. Pertama muslim tentunya, kemudian berakal, kemudian balik. Kalau belum balik enggak wajib, tapi kalau haji dapat pahala. Sama orang sholat belum balik enggak wajib, tapi kalau sholat dapat pahala. Kemudian dia kuasa, mampu. Kata Allah mengatakan manis tato ila sabil. Nah, kata-kata mampu di sini rinciannya para ulama mengatakan pertama mampu secara materi. Artinya dia punya dana yang cukup untuk berangkat dan pulang dan untuk biaya di sana dan untuk keluarganya yang tinggalkan. Jadi pertama materi itu kaitan dengan dana untuk keberangkatan dia dan pulang dia dan biaya di sana dan untuk keluarganya yang ditinggalkan. Dan itu tidak dari satu sentuhan harta yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia punya sawah saja itu tulang punggungnya kemudian dijual nggak boleh. Itu berarti belum cukup. Itu secara materi. Kedua yaitu kuasa secara fisik. Artinya dia mampu berangkat, mampu naik kendaraan. Nah, maka suatu saat ada seorang sahabat ini wanita bahkan sahabiah bertanya kepada Nabi begini, ya Rasulullah, inna abi adrakatu faridatul haji fawa syaikhun la yastaqimu ala dhahri ba'iri. Ya Nabi, bapakku itu ketika sudah datang kewajiban haji punya harta, kalau dia sudah sepuh sekali nggak mau naik kendaraan, maka dia mengatakan, apakah aku boleh mengajikan? Hajikan dia. Boleh diwakili karena bisnisnya nggak mampu. Itu jadi kalau nggak mampu nggak wajib, tapi boleh diwakili. Haji itu boleh digantikan ya, boleh dibadalkan. Syaratnya yang dibadalkan secara fisik nggak mampu, bukan secara materi. Baik dia wafat atau nggak mau naik kendaraan misalnya. Yang kedua yang mewakili sudah pernah haji. Nah itu, jadi fisik juga secara psikis. Artinya kejiwaan juga mampu. Seorang yang fisiknya mampu tapi secara kejiwaan nggak mampu, nggak wajib. Contohnya begini, ada kasus bahkan di Surabaya di beberapa tahun yang lalu ada rombongan haji ini sudah berangkat, sudah menginap di asrama haji, kemudian berangkat ke Bandara Juanda. Ketika mau naik pesawat tuh
nangis dia, nggak berani. Di pesawatnya nggak mandi, suami istri. Akhirnya apa yang itu suaminya itu. Jadi dia bayangan terbang, dia takut. Akhirnya dia nggak jadi berangkat. Ini nggak kewajiban karena secara fisik nggak siap. Nah, yang keempat, kuasa itu kaitan dengan keamanan, kondisi perjalanan aman. Maka itu kalau kita di Mekah sana ada perang, nggak wajib haji, gugur haji kewajibannya. Sama ketika di Indonesia nggak bisa keluar karena perang misalnya nggak aman, maka nggak wajib haji. Nah, itu untuk makna dari kuasa atau kemampuan. Namun untuk wanita ada tambahan. Tambahannya apa? Kalau sebagian ulama mengatakan harus ada mahram. Cuman di sini memang ada perbedaan pendapat ya. Kata-kata mahram ini ada yang membawa terlek harus mahram benar. Tapi ada mahram beda. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Jadi seorang wanita yang nggak punya mahram, kalau atau mahramnya nggak mengizinkan padahal dia udah punya harta, maka boleh berangkat haji. Syaratnya ada rombongan yang menyertainya, yang menjamin aman. Ini kasusnya pada zaman Umar ya. Zaman Umar itu istri Nabi udah gak punya mahram lagi, minta izin kepada Umar untuk haji. Beberapa istri beliau. Nah, Umar izinkan, tapi Umar menunjuk 3 orang. Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf untuk mendampingi. Nah, boleh berarti rekomendasi. Itu benar. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan mahram itu ukurannya bukan orang, tapi aman. Hadisnya Bukhari. Tadi hadisnya Bukhari juga. Ini hadisnya Bukhari. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim seorang sahabat yang usianya panjang sekali. Beliau mengatakan, ya Adi, intolat biral hayat. Kalau umurmu panjang, la ta'alina du'ainata. Allah ribairihi. Jadi kalau engkau umur panjang, engkau akan menyaksikan seorang wanita di atas do'inah, di atas punggung untanya, berangkat dari Hirah. Hirah itu di daerah Asbahan, karena mungkin di daerah Irannya ya. Itu akan tatufil baiti la takhafu illallah. Dia tawaf di rumah Allah, nggak takut coba kepada Allah saja. Nah, ini 1 orang dan ternyata itu memang Adi menyaksikan itu. Ada 1 orang wanita di atas untanya berangkat dari Hirah tawaf sendiri. Ini sebagian ulama menyatakan ini juga menunjukkan bahwa anunya aman, jaminnya aman. Ada perbedaan memang. Tapi tentunya kalau ada mahram, bahkan kalau di Saudi itu kan secara pemerintah kan menetapkan kalau ada orang nggak punya mahram nggak boleh. Maka di Indonesia direkayasa pakai mahram-mahraman. Nah itu untuk wanita. Nah kemudian untuk haji ada ketentuan namanya rukun. Rukun itu ketentuan yang mengikat, yang apabila ditinggalkan batal. Sama rukun sholat. Fatihah, diri, bagi yang mampu, ruko. Ini sama, kalau haji itu ada rukunnya 4, yang disepakati oleh mayoritas ulama kita. Yang 1, apa yang ditinggalkan nggak sah. Apa itu? Pertama, ihram. Ihram itu artinya niat. Niat untuk haji, niat untuk umroh. Niat itu hati ya. Kemudian yang kedua, tawaf. Melilit Ka'bah 7 kali. Ketiga ada sa'i, berjalan dari Safa ke Marwah. Kemudian yang keempat, wukuf Arafah. Ini 1 saja ini tinggalkan nggak sah. Contohnya begini, seorang yang haji kebetulan sakit di sana, masuk rumah sakit. Saat tanggal 9 yang musim waktu wukuf, ketika mau diajak ke Arafah untuk wukuf naik umrah nggak mau. Kenapa? Sakit, nggak sah haji. Nggak sah. Karena maka itu di Arafah itu disiapkan rumah sakit darurat ya, bahkan banyak ambulan-ambulan yang standby untuk menampung jamaah-jamaah yang mungkin secara fisik nggak mampu bergabung dengan rombongannya. Itu rukun haji yang nanti akan jelaskan satu persatu. Kemudian ada wajib haji. Bedanya apa? Wajib itu juga mengikat juga. Cuman kalau dia nggak sengaja atau nggak mampu, dia nggak menyebabkan hajinya tuh nggak sah. Tetap sah. Cuman dia kewajiban membayar denda. Dendanya itu kalau wajib menyembelih 1 ekor kambing di tanah suci. Sama dengan sholat ya, wajib sholatnya orang nggak tasawuf awal, nggak baca Al-Quran setelah Fatihah itu kan wajib. Kalau ditinggalkan itu sah, tapi nggak sempurna.
ingin sempurna, denda, kena sujud sahwi. Jadi kalau dendanya wajib sholat itu sujud sahwi, kalau denda haji itu adalah kalau ditinggalkan yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing di tanah suci. Apa wajib haji itu? Pertama, ihramnya dari mikot. Ihram itu niatnya mikot. Mikot itu apa? Mikot itu adalah batas tempat di mana niat haji atau umrah nggak boleh melampauinya. Jadi Nabi telah menetapkan ada 5 mikot ya. Sebutkan satu persatu. Yaitu ada namanya Dzul Hulaifah atau sebut Bir Ali, ada Yalamlam, ada Datul Irki, ada namanya Al-Juhfa. Nah ini mikot-mikot ini penetapan oleh Nabi sendiri. Nah artinya orang yang berangkat dari negaranya melewati tempat tadi, maka niatnya harus di situ. Nggak boleh melampauinya. Kalau melampaui berarti melanggar kewajiban haji. Boleh sebelumnya, boleh sebelumnya. Kalau di Indonesia boleh kita pesawat boleh, tapi nggak boleh melampauinya. Sunnahnya di situ, kalau melampaui berarti melanggar kewajiban haji. Berarti apa? Harus menyembelih 1 ekor kambing. Nah, mikot ini ketentuan dari Nabi, maka kita nggak boleh lagi untuk beristihad. Jadi istihad itu baru boleh kalau tidak ada nasnya, nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya. Sementara mikot itu ada nasnya, jelas pasti Nabi menyebutkan 5 itu. Meskipun dikatakan yang satu dari Umar, tapi Umar itu khalifah juga. Sebutkan 5. Nah, karena itu nggak boleh kita bikin mikot sendiri. Sementara kita ada di negara kita ada. Dulu pernah menentukan bahwa Jeddah itu mikot. Padahal menurut para ulama kita sampai 3 kali pertemuan ulama dunia yaitu di Mekah dan di Jeddah. Jeddah itu bukan mikotnya orang yang datang dari luar Saudi. Kalau penduduk Jeddah ya, penduduk Jeddah khusus. Tapi itu nggak boleh. Maka Indonesia mestinya kalau kita naik pesawat turun di Jeddah sudah melampaui batas mikot. Mikotnya harus di atas pesawat. Itu mikot. Nah, ihram wajibnya di mikot. Atau sebelum mikot boleh. Berikutnya adalah mabit di Musdalifah. Musdalifah itu daerah di antara Arafah dan Mina ya. Jadi Mekah, Mina, Musdalifah, Arafah itu menyambung. Jadi Mina baru Mekah, baru Mina, Musdalifah, baru Arafah. Nah, tanggal 9 kita itu nanti menginap wukuf di Arafah. Malam 10-nya menginapnya di Musdalifah. Itu wajib. Kemudian nanti rincinya akan disebutkan. Kemudian berikutnya mabit di Mina. Menginap di Mina. Kapan itu? Menginap di Mina itu bisa 2 malam, bisa 3 malam. Malam 11, malam 12, malam 13. Jadi biar 2 malam, bisa 3 malam. Bisa 2 malam, tapi syaratnya agak sulit. Nanti akan jelaskan. Baru kan melontar jumroh. Jumroh itu ada 3 ya. Jumroh ada di Mina nih. Ula, Wusta, Aqobah. Jadi ada 3. Yang harus dilakukan berurutan. Cuman kalau tanggal 10-nya hanya jumroh Aqobah saja. Kemudian memotong atau mencukur rambut sebagai bentuk tanda tahallul, yaitu bagi orang yang ihram itu kan niat ya. Orang yang ihram itu sudah tidak boleh lagi mencukur rambutnya, nggak boleh lagi memakai wangi-wangian, boleh lagi menutup kepalanya bagi laki-laki. Kalau ada ihram. Nah, ihram itu kalau sudah batas tertentu nanti ada waktu tahallul namanya. Contohnya orang kalau umroh aja itu kan sudah ihram, tawaf, sa'i. Setelah sa'i sudah selesai berarti nanti tahallul. Tahallul itu menghalalkannya dengan cara memotong rambut atau mendekkan. Bagi laki-laki sunnahnya menggundul, kalau bagi wanita memotong saja, memendekkan. Kemudian yang keenam menyembelih al-hadyu, seekor kambing tapi khusus bagi yang hajinya dengan cara tamattu atau qiron. Jadi haji itu caranya dengan 3 cara. Ada tamattu, ada qiron, ada namanya ifrad. Bagi yang haji milih dengan tamattu atau qiron, wajib menyembelih 1 ekor kambing. Kalau mampu. Kalau nggak mampu bisa diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, yang 7 hari di negaranya kita pulang. Kemudian yang terakhir, kewajiban haji tawaf wada, tawaf perpisahan. Setelah semua rangkaian ibadah selesai, sebelum meninggalkan Mekah, maka tawaf ini wajib dilakukan bagi haji, kecuali bagi yang haid atau nifas itu gugur. Untuk umrah tawaf wada itu sunnah saja, tapi untuk haji wajib. Itu tentang wajib haji. Nah, berikutnya kita coba menjelaskan satu persatu ya. Pertama,
rukun haji. Rukun itu ketentuan yang mengikat tadi, yang apabila kita tinggalkan akan gugur. Pertama, ihram. Ihram itu adalah niat haji atau niat umroh. Kalau haji itu mesti ada umrohnya, tapi umroh bisa berdiri sendiri. Itu nanti wajibnya di mikot. Niat itu hati ya. Adapun ucapan labbaika Allahumma umroh itu adalah sunnah ucapan untuk memulai haji. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini, orang kalau sholat wajib niat hati, sholatnya apa? Tapi wajib memulai dengan Allahu Akbar. Orang kalau haji wajib niat hati untuk haji. Tapi sunnah mengucapkan labbaika Allahumma umratan atau labbaika hajat. Dan itu wajibnya itu di mikot tadi. Nanti kita jelaskan mikot tadi. Kemudian sunnah ihram. Nah, ketika orang itu sebelum ihram, belum niat, maka ada hal yang disunahkan sebelumnya. Jadi sebelum kita tetapkan niat itu, ada hal yang disunahkan. Apa itu? Mandi junub tentunya. Kemudian memakai pakaian putih bagi laki-laki saja. Wanita nggak ada sunahnya pakai putih. Wanita bebas jembril menurut auratnya. Yang sunah putih hanya laki-laki saja. Hanya 2 lembar saja itu. Berikutnya berniatnya setelah sholat. Jadi niat tadi ihram tadi lakukan setelah sholat. Sholat apa? Sholat apa saja. Nggak ada sholat ihram, nggak ada. Artinya kalau kita baca asar, waktu di mikot ya niatnya baca asar. Kalau nggak ada sholat ya tahiyatul masjid, kemudian kita niat. Kemudian memotong kuku bagi semuanya, mencukur kumis bagi wanita laki-laki, dan mencabut bulu ketiak bagi semuanya. Ini lagi sebelum ihram, sebelum niat. Kemudian memakai minyak wangi bagi laki-laki, badannya bukan pakaiannya. Jadi Aisyah bercerita kalau Nabi itu umroh, saya yang mengoleskan minyak wangi di badannya. Baju juga boleh juga ya, tapi ya sunnahnya di badannya. Berikutnya memperbanyak talbiyah setelah niat dilakukan. Nah ini sekali lagi sunnah-sunnah ini dilakukan sebelum niat diucapkan, sebelum niat ditentukan, ditetapkan. Kecuali talbiyah saja setelah niat. Nah setelah niat kita tetapkan, kita lakukan, maka berarti kita menjadi orang muhrim, bukan mahram ya. Kalau mahram itu orang yang haram untuk nikah. Muhrim itu orang sedang niat untuk haji atau umroh. Itu muhrim namanya. Nah, ketika orang sudah muhrim, maka terikat dengan larangan-larangan. Nanti orang udah ihram, larangan apa? Pertama, nggak boleh lagi motong rambut dan kuku. Kalau sebelum ihram kan sunnah, setelah ihram haram untuk memotong. Kalau karena kena denda nanti kalau motong. Itu larangan kedua yaitu memakai wangi-wangian lagi. Tapi aroma wangi yang dioleskan sebelum ihram nggak apa-apa, tapi mengoleskan baru lagi sudah tidak boleh lagi. Jadi larangan. Larangan yang berikutnya adalah menutup kepala bagi laki-laki. Maksudnya tutup yang melekat di kepala ya. Kalau pakai payung nggak masalah. Yang penting nggak bagi laki-laki itu. Nah ini yang jadi masalah begini. Orang kalau ihram laki-laki kan hanya 2 lembar, yang satu disarungkan, satu ditaruh di atas pundaknya. Nah kita biasanya naik pesawat atau naik bis di sana itu kan full AC. Yang bis itu AC-nya nggak bisa kita kendalikan dari pusat ya. Nah kadang dingin, kadang-kadang bapak-bapak itu lupa. Saat dingin langsung kain ihramnya ditaruh kepalanya untuk menutup. Nah itu berarti melanggar. Kena denda, meskipun ada kena denda. Berikutnya adalah memakai pakaian yang berjahit. Maksud berjahit itu adalah sambung seperti sarung kita. Ihram kita itu berjahit, yang kita menyambungnya sambung seperti sarung kita itu nggak boleh. Kecuali darurat tentunya nggak punya. Kemudian membunuh binatang darat. Maksudnya binatang buruan ya. Bukan binatang darat, buruan darat. Seperti kalau dulu zaman Nabi itu kan banyak keledai liar, kambing liar, burung. Tapi kalau itu binatang yang membahayakan, justru suruh bunuh. Misalnya ada kalajengking, ada ular,
ada nyamuk. Jadi binatang itu maksud binatang buruan yang buruk. Kemudian nggak boleh lagi menebang pohon selama ihram. Nah, di Arafah itu kemah kita nggak permanen sebagaimana kemah di Mina. Karena hanya untuk tanggal 9 saja. Nah, kemah-kemah itu sering dirikan. Kadang-kadang pintu masuk kemah itu tepat ada dahan pohon. Karena pohon-pohon di Arafah udah tinggi-tinggi. Nah, kadang-kadang orang nggak sadar langsung patah aja tadanya, klek. Nah, itu berarti melanggar. Kemudian yang ketujuh larangannya meminang atau menikah atau menikahkan, sama. Jadi meminang nggak boleh, hitbah, menikah juga nggak boleh, dan menikahkan juga nggak boleh. Kemudian larangan berikutnya adalah jima dan pendahuluannya. Yang terakhir mengenakan menutup muka dan kaos tangan, jadi menutup muka dan kaos tangan nggak boleh juga. Termasuk wanita ya. Jadi wanita yang biasanya pakai cadar, pakai sarung tangan itu kalau ihram udah harus dilepas. Yang itu menunjukkan kata Imam Albani itu mengatakan bahwa cadar itu nggak wajib. Kalau wajib nggak mungkin disuruh pakai lepas saat melakukan ibadah. Ya, jadi itu larangan-larangan saat ihram. Nah, kemudian rukun kedua tawaf. Nah, tawaf itu rukun kedua mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, macam tawaf itu ada tawaf yang rukun, ada tawaf yang wajib, ada tawaf yang sunnah. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum itu datangan. Kalau kita ke Mekah, tawaf pertama itu namanya tawaf kudum. Itu hukumnya rukun. Nah, ini bagi yang sedang haid masuk Mekah itu rukun tawaf ini nanti dilaksanakan setelah suci. Aisyah itu ketika haji kan haid beliau. Ketika beliau menangis karena khawatir nggak bisa ibadah sebagaimana kawan-kawannya, maka Nabi mengatakan kerjakan sumarakan ibadah haji kecuali tawaf. Tawaf Anda bisa tunda nanti setelah Anda suci. Nah, berikutnya ada tawaf ifadhah atau tawaf haji ini. Tawaf haji itu dilaksanakan setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu tawaf haji, itu juga rukun. Berikutnya tawaf wada itu wajib saja. Ini beberapa macam tawaf. Nah, untuk tawaf itu ada syaratnya. Pertama tentunya niat. Kedua yaitu suci dari hadas dan najis. Khusus hadas kecil diperbedakan. Sebagian ulama mengatakan harus seutuh, sebagian tidak. Karena yang mengatakan wajib dasarnya itu hadisnya mauquf. Di mana Ibnu Abbas mengatakan begini, at-tawafu shalatun illa annallaha abah bil halam. Kata Ibnu Abbas, tawaf itu sholat. Tapi Allah boleh saat tawaf berbicara. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kalau tawaf sama sholat berarti juga wajib untuk wudhu. Tapi mayoritas ulama tidak begitu. Kesamaan tawaf dengan sholat itu hanya dalam kaitan ibadahnya. Enggak sama kaitan dengan rukunnya, syaratnya. Buktinya apa? Boleh bicara kok. Maka itu juga boleh nggak suci dari hal kecil. Kalau hal besar pasti ya, karena di dalam masjid. Itu tentang syarat. Nah, syarat berikutnya menutup aurat tentunya. Kemudian dilakukan dalam masjid, nggak boleh di luar masjid, meskipun penuh nggak boleh. Ya, masjid Mekah itu kan ada tingkat-tingkat, boleh di tingkat 3 boleh, cuman kalau di tingkat 2, tingkat 3 tentu akan makan waktu yang panjang karena luas sekali. Berikutnya adalah dilakukan sebanyak 7 kali putaran dan menjadi Ka'bah sebelah kiri. Jadi orang-orang Quraisy kafir dulu juga tawaf ya, cuman tawafnya ke kanan bukan ke kiri. Kalau kita Ka'bah di kiri, kalau dulu mereka tawaf Ka'bah di kanan. Kemudian dimulai dari Aswad selesai di Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu 4 pojok ya, 4 rukun namanya. Nah, rukun pertama namanya rukun Hajar Aswad, rukun kedua Iraqi, ketiga Syami, keempat Yamani. Nah, tawaf itu dari rukun pertama, dimulai dari rukun Hajar Aswad. 1 putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Berarti nanti mulai Hajar Aswad, akhirnya dari Hajar Aswad juga. Itu
Berikutnya adalah sunnah tawaf. Pertama adalah menyentuh Al-Aswad setiap kali melewatinya. Bahkan menciumnya ya, mencium Al-Aswad. Jadi mencium Al-Aswad setiap melewatinya. Kalau nggak mau mencium, maka menyentuhnya dengan tangan atau dengan tongkat dan mencium tangan yang kita sentuh tadi. Kalau tidak bisa karena berdesakan, isyarat saja dengan tangan, lambai tangan. Jadi kita menghadap ke arah Hajar Aswad, kemudian mengisyaratkan tangan begini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali itu setiap melewati, berarti 8 kali nanti. Nah, cuman masalahnya ketika kita tidak bisa mencium, nggak punya menyentuh, hanya isyarat, kita tidak disuruh mencium tangan kita. Artinya tidak ada kisbah dalam tawaf itu. Hanya begitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu syarat sunnah pertama. Sunnah kedua adalah menyentuh rukun yamani pada setiap melewatinya. Tapi kalau nggak bisa menyentuh, sudah lewat saja, nggak isyarat. Rukun yamani rukun yang keempat. Jadi pertama rukun Hajar Aswad, Iroki, Syami, Yamani. Jadi pojok pertama Hajar Aswad, pojok kedua Iroki, pojok ketiga Syami, keempat Yamani. Setelah lewat pojok keempat, sunnah menyentuhnya kalau bisa. Kalau tidak, lewat saja tanpa isyarat. Berikutnya adalah memperbanyak doa, dan doanya bukan bersifat wajib. Dan doanya bebas doa apa saja. Doa sunnahnya hanya satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ada. Yang lainnya bebas saja. Cuman masalahnya kita itu kalau haji atau umroh kadang dibekali oleh berita itu kan satu gebok doa. Doanya rinci tuh, putaran pertama ini itu enggak ada sunnah sama sekali. Bebas saja. Saya sering dapati justru keliru. Dulu apa? Karena doanya baik memang. Semuanya baik doanya, meskipun itu bukan sunnah. Akhirnya orang membaca karena nggak hafal banyak sekali putaran pertama ini. Nah, akhirnya konsentrasinya doa. Akhirnya putarannya lupa bahkan. Nah, itu justru rusak karena rukunnya putaran bukan doanya. Jadi, doanya kita bebas saja, doa apa yang kita inginkan kita baca saja. Tentang rukunnya itu adalah putarannya itu. Salah putaran berarti salah. Harus pastikan 7 kali putaran. Nah, itu dan berikutnya berjalan bagi laki-laki khusus untuk tawaf kudum saja atau kedatangan itu berjalan cepat pada 3 putaran pertama saja. Hanya tawaf kudum ya, kedatangan. Tawaf nanti tawaf berikutnya tidak, tawaf ifadah tidak, tawaf sunnah tidak. Hanya tawaf kedatangan saja. Bagi laki berjalan cepat 3 putaran pertama. Kemudian bagi laki sunnahnya ittiba pakaiannya. Itu tawaf kudum juga. Tawaf kedatangan ya. Jadi pakaian ihram itu kan pertama disarungkan, yang kedua akan ditaruh di pundak. Nah, tapi untuk tawaf kudum, itu tawaf kudum saja, itu bagi laki sunnah ittiba. Ittiba artinya ditaruh di pundak kiri, di bawah ketiak kanan. Itu ittiba namanya. Itu hanya tawaf kudum saja. Ketika menjelang tawaf, kalau kita dari mikot kita pakai biasa, saat mau tawaf baru kita ittiba itu. Kita taruh di atas pundak kiri, di bawah ketiak kanan. Itu namanya ittiba. Kemudian sunnahnya mendekati Ka'bah kalau bisa tentunya, dan sholat 2 rakaat setelah tawaf selesai. Nah, tawaf itu setelah selesai sunnah sholat 2 rakaat. Mestinya sunnah itu di belakang makam Ibrahim, tapi sulit. Jangan dipaksakan karena akan terbawa arus tawaf. Kita yang penting di dalam masjid, cari tempat yang aman, yang sepi untuk sholat itu. Nah, itu tentang sunnah tawaf. Berikutnya rukun ketiga yaitu sa'i. Sa'i itu berjalan dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali juga. Nah, Ka'bah itu menghadap ke timur ya. Nah, tempat sa'i itu sebelah timur Ka'bah. Persis timur Ka'bah. Maka upayakan kita itu kalau tawaf pada putaran terakhir kita di luar dari jamaah itu, di luar. Jangan dekat Ka'bah. Kalau kita dekat Ka'bah nanti keluarnya sulit. Kalau kita dekat Ka'bah, kita putaran akhir nanti kita akan keluarnya nanti bisa jauh sekali. Sementara kita akan sa'i persis timur Ka'bah. Nah, maka kita buatkan di luar sekali sehingga kita langsung ke tempat sa'i untuk sa'i. Ya, sa'i. Nah, untuk sa'i itu wajibnya didahului oleh tawaf yang sah. Jadi tawaf sa'i itu enggak berdiri sendiri ya, sah tawaf dia. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf itu bisa berdiri sendiri. Kalau sa'i tidak. Berikutnya adalah tertib
Tertib itu artinya dari Bukit Sofa ke Marwah. Dan hitungannya beda dengan tawaf. Kalau tawaf 7 itu kan Hajar Aswad 1. Kalau sa'i tidak, dari Sofa ke Marwah 1. Kalau sa'i, kalau tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Tapi kalau sa'i Sofa ke Marwah 1. Berarti nanti awal di Sofa berakhir di Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi dimulai dari Sofa. Nggak boleh dari Marwah, nggak boleh bolak-balik. Kemudian sunnah-sunnah sa'i. Pertama dikerjakan langsung setelah tawaf. Kalau kita fisik kita prima. Tapi kalau kita capek sekali nggak apa-apa, ditunda dulu. Jadi tawaf saat itu kan capek sekali. Kita istirahat di hotel, kemudian kita baru sa'i, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya langsung setelah tawaf. Berikutnya adalah suci dari hadas dan najis. Itu sunnah saja. Bukan batal pun nggak masalah kalau sa'i. Kemudian berjalan kaki bagi yang mampu. Boleh naik kendaraan. Sekarang bahkan disiapkan skuter di Ka'bah itu. Itu bisa naik skuter. Bahkan ada yang pakai kursi roda juga, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya berjalan. Kemudian mendaki Bukit Sofa ketika mulai sa'i. Tentunya kita kalau lakukan di tingkat bawah, ketika atas nggak bisa. Kalau tingkat atas itu di atas bukit. Kalau kita di bawah bisa naik ke bukit. Berikutnya adalah memperbanyak doa, dan doanya juga sama, bebas, nggak ada doa khusus yang wajib. Berikutnya untuk laki-laki berlari kecil di antara tanda hijau. Jadi antara Sofa ke Marwah itu ada tanda hijau, ada tanda papanya hijau, ada lampunya hijau itu. Antara hijau bagi laki-laki bisa lari kecil. Sampai tanda berikutnya baik menuju Sofa Marwah sama. Nah, berikutnya adalah sunnah yang rukun terakhir yaitu wukuf di Arafah. Ini sebagai rukun haji terbesar itu wukufnya, yaitu hadir di padang Arafah. Padang Arafah itu setelah Musdalifah itu minimal batasan sampai maghrib. Masuknya sunnahnya setelah duhur tanggal 9. Tapi teknisnya UNH Indonesia tidak menginap di sana. Mestinya menginap itu di Mina, tapi ini sunnah saja. Secara teknis sulit memang, kecuali yang keluar rombongan. Tapi bagi yang ikut rombongan jamaah haji UNH, tentunya kita akan dibawa ke Arafah sejak tanggal 8. Mestinya tanggal 8 kita sunnahnya di Mina, tapi karena teknis sekali lagi dibawa. Nah, sunnahnya wukuf itu masuknya ke padang Arafah itu setelah duhur. Sholat duhurnya di luar. Kalau Nabi sholatnya di namanya Masjid Namiroh, itu di luar Arafah dengan jamak qasar takdim. Karena itu nah, minimal wukuf itu sampai maghrib. Kita boleh kok masuk pada asar, yang penting maghrib di Arafah. Nah, ini hati-hati benar. Karena apa? Kadang-kadang kan sistem kendaraan bis yang ngangkut kita kan tarodudi namanya. Jadi Masjid Ar-Rudi artinya begini. Jadi bis-bis itu keliling ngambil jamaah, keliling lagi ngambil jamaah itu. Nah, ada sopir-sopir itu yang nakal karena takut macet, karena memang haji itu macet. Karena takut macet, akhirnya apa? Banyak sopir itu akhirnya menyuruh jamaah-jamaah sudah naik bis setelah asar. Nah, karena takut macet, nah sering mereka nggak tahu cara ibadah, sopir itu, mereka akhirnya apa? Karena takut macet, akhirnya mereka keluar dari Arafah sebelum maghrib. Nah, itu rusak wukuf kita. Maka kalau saya pesan, jangan sampai kita naik bis kecuali kita dengar adzan maghrib di Arafah. Nggak apa-apa, mereka kita udah bayar kok itu. Nggak akan meninggal kita juga. Jadi sekali lagi, kalau kita haji itu pastikan kita jangan mau naik bis meskipun teriak-teriaki kecuali sudah dengar adzan maghrib. Sehingga apa? Sempurna wukuf kita. Karena kalau nggak sempurna nanti akan rusak wukuf. Haji kita nggak rusak. Itu wukuf. Berikutnya itu tanggal 9 ya. Kemudian sunnah-sunnah wukuf itu apa? Pertama, mandi sebelum wukuf. Masuk ke padang Arafah setelah masuk waktu zuhur. Menjamak sholat duhur dan asar dengan takdim, kemudian menghadap kiblat, kemudian memperbanyak dzikir. Nah, tanggal 9 itu hari di mana Allah paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka. Paling banyak, itu. Karena itu jamaah umroh itu, jamaah haji itu
nggak boleh puasa puasa Arafah. Sunnah nggak boleh. Kenapa? Agar fisiknya kuat untuk banyak doa, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak istighfar. Kenapa? Itu waktu yang sangat mulia sekali. Waktu paling banyak Allah memberikan hambanya dari api neraka di situ. Kalau di Ramadan kan malam-malam saja. Ini enggak. Ini 1 hari penuh itu mereka yang di situ perbanyak doa, jangan tidur, zikir. Siapa tahu kita Allah pilih untuk digabungkan dari golongan hambanya yang sudah dipastikan terbebas dari api neraka. Itu benar. Itu di Arafah. Maka sekali lagi jamaah unji itu tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Itu sunnah-sunnah atau sunnah-sunnah wakuf. Nah itu kurang lebih ya, nanti kan jelaskan ya tentang penjelasan wajib-wajib, dan insya Allah di akhir akan kita jelaskan nanti hari per hari untuk memudahkan, ada bayangan nanti hari ini tanggal berapa apa yang dilakukan, tanggal ini untuk agar memudahkan kita untuk memahami praktek ibadah haji kalau kita nggak bisa praktek langsung tentunya. Nah itu mungkin sementara ya. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya, waktu selanjutnya saya berikan kepada para Ehwan Alhamdulillah sekalian. Monggo, Muhammad. Baik Ustadz, saya cek dulu chatnya. Apakah ada pertanyaan? Seperti belum ada pertanyaan Ustadz. Mungkin kalau misalnya ada jamaah yang mau bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Tanya langsung mengenai tadi fikih ibadah haji dan umroh. Yang barusan dijelaskan ini rukun-rukun haji ya Ustadz ya. Umrohnya kurang lebih sama nggih Ustadz ya? Ya nanti akan kita jelaskan. Haji itu kan mesti ada umrohnya. Betul Ustadz. Ya. Saat ini belum ada pertanyaan Ustadz. Lanjutkan ya. Nggih, dilanjutkan. Baik. Kita akan lanjutkan penjelasan wajib-wajib haji. Tadi rukun ya, karena wajib haji. Pertama, ihram dari mikot. Nah, dalam masalah ihram ada ketentuan kapan pakaian ihram dikenakan dan niat ditetapkan, dari mana dia. Batas ketentuan itu ada 2. Ada dengan waktu, ada ketentuan dengan tempat. Kalau dengan waktu artinya kapan haji itu boleh dilaksanakan. Itu hanya di bulan haji namanya. Kalau katakan dalam surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, ini yaitu bulannya ini. Itu 2 ayat 197. Nah, kata itu batas waktu ya, tapi batas tempat artinya kapan, di mana niat itu dilakukan, itu namanya mikot makani, mikot tempat. Nah itu ada 5 yang tadi saya sebutkan. Ini tertulis ini. Nah kita nggak boleh niat setelah melewati batas itu. Kalau kita melewati batas belum niat berarti kita melanggar kewajiban yang kalau ingin terhapus pelanggarannya maka kita harus kembali, dan nggak mungkin itu kembali. Maka berarti kalau melanggar kita terkena denda menyembelih 1 ekor kambing di tanah suci. Nah itu batas mikot itu pertama Dzul Hulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali, itu penduduk Madinah. Artinya apa? Kalau kita Indonesia, kalau haji itu menuju Madinah dulu, nggak Mekah, maka mikotnya nanti di Dzul Hulaifah nanti. Nah itu lebih enak. Artinya kita nggak perlu sibuk niat dari atas pesawat. Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kita mesti akan lewati, bis akan berhenti di situ nanti kalau dari Madinah. Yang kedua yaitu disebutkan Juhfah. Juhfah itu penduduk Syria, Mesir, negara Afrika Utara, serta negara yang sejajar dengannya. Maka kalau mereka berangkat dari negaranya, melewati batas itu sebelum itu niat atau di itu niat. Kemudian ada Yalamlam. Itu penduduk Yaman, India, Indonesia, serta Indonesia pun yang naik kapal laut ya. Jadi sekali lagi, Yalamlam itu untuk Indonesia bagi yang naik kapal laut. Naik pesawat tidak. Naik pesawat tergantung kita naik pesawat apa. Nah kalau kita di Surabaya itu, pesawat yang dipakai biasa untuk haji itu pesawat Saudi. Pesawat Saudi rutenya itu lewat Riyadh. Lewat namanya Najd. Nah, berarti kalau kita di Surabaya, mikotnya itu ada mikotnya penduduk Riyadh, Najd, yaitu Qarnul Manazil. Kurang lebih 1 jam coba mendarat di Jeddah. Jadi Indonesia itu khusus yang naik Yalam itu yang naik kapal laut saja dulu. Berikutnya ada Qarnul Manazil, penduduk Najd itu orang Riyadh nih.
Ya konon aja itu kalau tempatnya kurang lebih kalau pesawat 1 jam sebelum sampai di Jeddah. Kemudian Adudzatul Irqi itu untuk Irak dan yang nah ini sekarang 5 mikot yang Nabi tetapkan satu persatu, karena itu kita nggak boleh ijtihad untuk menetapkan Jeddah itu mikot, nggak boleh. Karena ijtihad itu boleh kalau nggak ada nas, nggak ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Nah itu wajib yang pertama ya, yaitu ihramnya dari mikot. Nah wajib kedua yaitu bermalam di Muzdalifah, yaitu malam tanggal 10 itu. Jadi tanggal 9 kita nanti wukuf di Arafah sampai maghrib minimal. Kalau macet biasanya kita bahkan bisa berangkat dari Arafah itu jam 9 malam, 10 malam biasa itu. Bahkan kadang-kadang menjelang subuh baru kita bisa keluar dari Arafah kalau saat macet. Benar. Nah, katanya minimal di maghrib. Nah, kemudian kita menuju Muzdalifah, itu jalan kaki pun dekat kalau ke jalan kaki. Bagi yang jalan kaki, bahkan jalan kaki itu ada tempat khusus jalan kaki, nggak lebih lancar daripada naik kendaraan, karena nggak ada boleh lewat kecuali jalan kaki saja, pedestrian. Nah itu sampai Arafah, kita dari Arafah sampai Muzdalifah, kita segera Arafah itu Muzdalifah terbuka ya, padang terbuka ya, nggak ada kemah ya. Kalau di Arafah ada kemahnya, kalau Muzdalifah padang terbuka. Karena itu kita sampai di Muzdalifah segera cari tempat yang enak. Enak itu ukurannya kalau menurut saya yaitu dekat jalan, dekat kamar kecil. Karena apa? Kita nanti akan dijemput bis. Kalau kita jauh dari jalan nanti kan lari-lari nanti. Lari-lari. Karena bisnya itu jalan terus. Maka sekali lagi kalau cari tempat itu yang enak itu ya yang bisa dekat jalan dan dekat kamar kecil. Nah, tata caranya yaitu kita segera sana nanti cari tempat. Yang pernah lakukan apa? Sholat maghrib isya dengan jamaah akhir. Karena di Arafah kita nggak sholat. Di Arafah kita sholatnya hanya zuhur asar dan jamaah takdim. Nah maghrib kita di Arafah, tapi kita nggak sholat di Arafah. Sholatnya sunahnya di Muzdalifah. Yaitu di Muzdalifah dengan jamaah takhir maghrib dan isya. Yang lakukan apa? Memperbanyak doa, banyak zikir. Sunnahnya ini kita sampai pagi. Sunnahnya mestinya. Pagi. Cuman masalahnya kalau kita ikut rombongan haji ONH, kita akan dijemput setelah lewat tengah malam. Kita akan bisa ikut sunnah kalau kita keluar rombongan. Kita bikin rombongan sendiri dan itu boleh, diperbolehkan. Tapi harus ada pemandunya kalau bagi yang belum tahu medannya. Dan dekat saja kita dari Muzdalifah nanti ke Mina, tempat kemah itu sebenarnya kita bisa jalan kaki saja. Cuman sekali lagi bagi yang tentunya belum tahu medannya, ya ikut rombongan tentunya, takut tersesat nanti. Nah kita kalau ONH biasa, biasanya dijemput oleh bis itu setelah lewat nanti itu sudah cukup. Jadi tidak boleh menginap di Muzdalifah itu sampai lewat tengah malam dah sore. Tapi sunnahnya sampai pagi. Itu mabit di Muzdalifah. Kemudian setelah itu melempar, berarti setelah itu kita menuju ke Mina. Tanggal 10 itu. Hari Raya Idul Adha itu. Dan bagi jamaah haji nggak ada sholat Idul Adha. Kecuali karena di Mina itu nggak ada sholat Idul Adha. Yang ada di Mekah. Kalau mau sholat Idul Adha ke Mekah, tapi itu sulit. Karena sangat padat sekali. Bagi yang ibu-ibu apalagi, yang sepuh-sepuh jangan dipaksakan. Karena nggak ada sunahnya itu. Berikutnya yaitu melontar jumrah Aqobah. Jadi tanggal 10 kita ada di Mina. Kewajiban kita apa? Melontar jumrah Aqobah. Tanggal 10 gitu. Yaitu kapan mulainya? Mulainya pada subuh. Itu caranya. Jadi untuk tanggal 10 satu jumrah ada 3 ya. Ula, wusta, kemudian Aqobah. Yang pertama, kedua dan terakhir. Itu berurutan. Yang ula itu dekat Muzdalifah, kemudian tengah, wusta itu yang kubra itu dekat Mekah. Nah, untuk tanggal 10 hanya satu jumrah. Jumrah terakhir saja, jumrah Aqobah. Itu yang terakhir saja. Itu tanggal 10. Nah, jadi cara melontarnya yaitu menjadikan Ka'bah di kiri dan Mina di kanan, kemudian melontar dengan menggunakan 7 kerikil satu persatu. Pastikan dan itu pastikan masuk ke sasaran, ada sumurnya. Masuk sasaran. Karena itu sekali lagi karena sangat padat
itu kadang-kadang kita melenceng ya. Karena kita sedang melempar, ada orang lewat berarti melenceng. Maka jangan dipaskan kerikilnya. Bikin cadangan 10 bawa 7 kerikil, 11 kerikil. Cadangan apa takut nanti salah satu lemparan kita nggak mengenai sasaran. Karena harus masuk semuanya ke sumur itu. Satu persatu nggak boleh sekaligus. Dan melempar bukan menaruh, jika benar melempar. Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim 3 sampai 7. Jadi itu setiap satu kerikil baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanggal 10. Nah, setelah itu kewajiban berikutnya adalah bermalam di Mina. Untuk bermalam Mina itu ada 2 pilihan. Bisa 2 malam saja, malam 11, malam 12, dan malam 11, 12, 13. Nah, ini bagi yang milih 2 malam saja, itu berat. Maka kalau bagi yang bawa rombongan wanita, jangan memaksakan diri untuk menginap 2 malam. 3 malam saja. Kenapa? Syaratnya dia boleh menginap 2 malam, syaratnya sudah keluar dari Mina sebelum maghrib. Padahal kita melemparnya kan pada duhur itu. Pada duhur itu sangat padat sekali. Tanggal 11 itu. Tanggal 12 itu. Tanggal 12 sangat padat sekali. Nah, kalau kita melempar pada duhur, kita mau keluar Mina itu kadang-kadang kita sudah berebut keluar, kadang-kadang karena padat, kadang-kadang maghrib kita belum keluar di Mina. Nah, kalau maghrib masih di Mina, kita wajib menginap lagi. Maka menurut saya jangan dimaksakan diri untuk menginap 2 malam. Kalau ada rombongan wanita. Yang pemuda-pemuda saja nggak masalah. Untuk kuat fisiknya. Yang tidak, lebih baik kita menyengaja menginap 3 malam. Toh fasilitas masih disiapkan untuk di Minanya. Nah, tanggal 10 tadi yang kita kerjakan yaitu melempar jumroh Aqobah. Tanggal 11-nya kita masih di Mina akan menginap di Mina. Tanggal 11-nya kita melempar jumroh 3-3-nya. Ula, Usta Aqobah. Tapi itu baru sah setelah salat zuhur. Jadi kalau tanggal 10 Aqobah itu boleh pagi, pada subuh pun boleh. Tapi untuk sunahnya duha, tapi untuk tanggal 11-nya melemparnya sahnya setelah masuk waktu duhur. Nggak boleh sepagi, nggak boleh. Nggak sah kalau pagi. Sama, 11, 12, 13 sama. Itu melempar 3-3-nya. Jadi 10 Aqobah saja, 11, 12, 13, Ula, Usta Aqobah satu persatu sama. 1, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada sunnahnya begini. Jadi setiap kita kan kalau melempar tanggal 11 kan 12 sama, 13 sama, itu dari Ula dulu. Kita satu persatu, sampai 7 kita minggir untuk doa. Doanya yang makbul itu. Di antara doanya yang Nabi ajarkan itu Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'an maskura wa tamban maghfura. Nah, itu doanya. Nah, setelah itu kita menuju ke jumrah yang kedua, wusta. Sama, melempar 1. Bismillahirrahmanirrahim, 7, minggir lagi. Doa lagi. Setelah itu kita menuju ke jumrah ketiga. Jumrah Aqobah. Lempar lagi juga. Nah, untuk jumrah Aqobah tidak ada sunnah doa. Jadi sunnah doa itu hanya setelah melempar jumrah ula dan wusta saja. Jumrah ketiga Nabi tidak pernah mengajarkan doa setelah melempar jumrah Aqobah. Nah, ini sunnah ya. Tapi kalau berdoa boleh nggak boleh, cuman nggak sunnah. Nah, kita ingin haji mabrur ya, yang pahalanya surga. Ya kita ikut sunnah-sunnah sebagaimana contohkan Nabi, pesan Nabi, khudu anni manasik, ambillah dariku tentang tata cara haji kalian. Nah, kemudian itu tanggal 6-nya tanggal 10 ya, setelah kita melempar jumrah Aqobah ya, itu kita tahalul ya, motong rambut. Motong rambut itu untuk laki-laki sunnahnya itu mengundul. Boleh motong, mendekkan boleh. Tapi dari semua sisi ya, nggak boleh sebagian, cuma sisinya. Semua sisi. Yang kalau pakai mesin itu namanya motong. Menggundul pakai pisau. Terusan pakai pisau. Kenapa lebih baik menggundul? Karena Nabi mendoakan bagi yang gundul 3 kali. Yang motong saja hanya 1 kali saja. Nah, untuk wanita hanya motong mendekkan. Minimal 1 ruas jari ini. Dan itu dari semua sisi, bukan cepat sebagian, semua sisi, dari semua sisinya motong itu. Itu tanggal 10 ya. Berikutnya itu namanya tahallul awal itu. Nah, kemudian menyembelih al-hadyu bagi yang hajinya tamattu atau qira. Jadi kita rata-rata tamattu, kalau kita Indonesia tamattu karena paling mudah. Tamattu artinya bersenang-senang, paling mudah. Kita
jangan milih ifrat lah, sulit itu, berat ifrat itu. Maka kita tamatuk yang senang-senang aja. Sunahnya memang tamatuk kita. Bagi yang bukan dari, jadi haji itu 3 cara ya, ifrat, tamatuk, qiron. Nabi ketika berangkat dari Madinah itu kan dengan rombongan sahabat yang sangat banyak sekali, hampir 10.000 itu kan. Itu kurang lebih waktu itu, nah sahabat-sahabat ada yang bawa unta, kambing. Nabi mengatakan begini, yang membawa menenteng kambing hendaknya hajinya pakai qiron. Tapi yang enggak membawa kambing hajinya tamattu. Yang penduduk Mekah hajinya ifrat. Itu sunahnya. Pilihan dulu, tapi sunahnya begini. Nah, bagi yang dari luar Mekah ke Mekah enggak bawa kambing, sunahnya tamattu. Bagi yang bawa kambing sunahnya qiron. Bagi penduduk Mekah sunahnya ifrat. Nah, kalau ke Indonesia enggak mungkin bawa kambing, maka sunahnya tamattu. Nah, bagi tamattu berarti kita berkewajiban menyembelih 1 ekor kambing di tanah suci. Itu pun menyembelih itu waktunya 4 hari saja. Tanggal 10 sampai tanggal 13. Enggak boleh luar itu. Maka jangan tertipu ya, karena di Mekah itu banyak bisnis. Banyak orang-orang nawari kambing murah. Tapi di sembelihnya bukan di waktunya, itu enggak sah nanti. Kita nyembelih sendiri, atau kita di Mekah ada banyak counter ya, ada counter-counter yang kita bisa bayar itu, dan itu terpercaya itu. Bayar, tanya nanti untuk apa? Untuk hadyu, tamattu, hadyu, qiron, atau untuk dam. Dam itu artinya denda. Nah, nanti kita akan diberi kupon. Nah, kalau kita ingin menyaksikan akan diantarkan. Tapi jangan maksalah, karena di atas itu Jabal Kurban di atas. Di atas bagi laki-laki yang sehat nggak apa-apa. Bagi ibu-ibu jangan usah dipaksakan untuk menyaksikan. Itu al-hadyu. Nah, berikutnya setelah itu berarti kita belum satu lagi rukun yang belum lakukan. Apa namanya? Namanya tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu sebenarnya mulai boleh dilakukan tanggal 10, tapi jangan dipaksakan diri. Karena tanggal 10 kita sibuk di Mina. Kalau kita paksakan dari nanti kita akan nggak bisa nginap di Mina nanti. Toh tawaf itu berdasarkan setelah rangkaian Mina selesai. Nah, setelah dari Mina kita pulang ke Mekah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu sudah kita pakai pakaian biasa ya, pakai baju biasa, celana mungkin laki-laki. Tawaf dengan sa'i saja. Itu berarti semua rangkaian haji sudah selesai dengan itu. Tinggal satu, itu pun nanti setelah kita mau pulang. Nama tawaf wada. Ya, tawaf wada itu rangkaian terakhir sekali kalau kita sudah mau meninggalkan Mekah, baik mau menuju Madinah atau pulang ke negara kita. Nah, itu barangkali ya tentang teori tentang cara haji atau umroh. Nanti tentang prakteknya, cara rinci akan kita jelaskan. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita pergunakan lagi untuk menjelaskan tentang praktek hari per hari untuk memudahkan agar terbayang kita bagaimana haji itu. Nah, itu sementara. Monggo kalau ada yang ingin nambahkan, tanya silakan. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Sementara di kolom chat belum ada pertanyaan masuk. Mungkin Mas kita beri kesempatan untuk jemaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Agung. Mungkin kalau belum, mungkin saya sedikit aja Ustaz. Kalau misalnya melanggar larangan ihram, jadi kayak menggunakan parfum setelah berihram atau memotong dahan atau itu, apakah damnya itu per pelanggaran atau dijadikan satu? Karena kan Jadi damnya begini, kan kambing ya, pelanggaran yang damnya kambing itu hanya wajib saja. Jadi yang bukan kambing, yang bukan wajib pelanggarannya itu hanya sedekah, fidyah. Wajib itu apa? Ihramnya nggak dari mikot, nggak jumroh, nggak nginap di Mina, nggak minum itu wajib aja. Itu pelanggaran, itulah pelanggaran wajib yang dendanya kambing. Tapi kalau pelanggaran hanya pakai parfum, menutup kepala, itu hanya sedekah saja untuk orang miskin di Mekah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan masuk di kolom chat. Afwan bertanya, melemparnya harus kena tubuhnya atau tidak kena sasaran, bolehkah? Kemudian berdoanya setelah jumroh, ula dan wusta ya Ustaz. Iya, Jumroh baik. akobah tidak disunahkan, betulkah? Ya.
Benar. Jadi jumroh itu tidak harus mengenai tiangnya, tapi harus masuk ke sumurnya. Jadi sekali lagi jumroh itu tidak, bahkan kalau kita melempar ke tiang, kalau kenceng nanti bisa flashback balik, nanti nggak masuk ke sumur. Kalau kita melempar kenceng ya, karena kadang-kadang ada orang yang salah paham, itu melempar setan, aku kenceng-kenceng melemparnya. Jadi nggak, itu melempar masukkan, yang penting masuk ke sumurnya. Itu. Nah, sama yang kedua sama. Jadi benar. Jadi Nabi hanya mencontohkan doa jumroh itu setelah jumroh ula dan wusta. Jumroh akobah nggak disunahkan doa. Jadi setelah jumroh ula 7 kerikil minggir doa. Nuju wusta 7 kerikil minggir doa. Akobah langsung pulang. Nggak ada doa setelah jumroh akobah. Baik. Itu sepertinya pertanyaan terakhir yang masuk, Ustaz. Ya. Tidak ada yang bertanya lagi, yang raise hand maupun yang mengirimkan pertanyaan melalui project. Mungkin bisa diberi kesimpulan dan ditutup dengan doa. Baik, jadi watbillah, sekali lagi haji itu sebagai ibadah yang tadi saya katakan begitu istimewa, dilihat dari semua aspeknya, dari ibadahnya, dari pelakunya, tempatnya, pahalanya, maka semuanya itu akan mendapatkan keistimewaan itu kalau haji kita mabrur. Karena semua yang Nabi sebutkan haji mabrur. Itu haji yang pelaksanaan sesuai aturan. Nah, sementara saya ulang lagi, teknis pelaksanaan itu sangat rinci. Maka kalau kita ingin umroh, ingin haji, pastikan kita menguasai manasiknya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan sering kita salah. Karena banyak pemandu itu enggak sesuai sunnah. Contohnya begini. Jadi kita tuh rata-rata kan kalau umroh atau haji atau saat itu kan dipandu. Baca Quran dipandu. Nah, kenapa? Karena kita belum pernah pengalaman di sana, akan dipandu. 1 orang mandu 10 orang, 15 orang. Nah, kalau dipandu itu berarti kita baca Quran udah keras nanti. Sementara dalam Islam mengganggu orang ibadah itu dosa. Nabi itu pernah iktikaf itu beberapa personal ya. Nabi iktikaf di tempatnya nggak pindah-pindah. Nah, saat Nabi iktikaf itu dikir sendiri, baca Quran sendiri, salat sendiri. Nah, di belakangnya menantunya Ali mengambil iktikaf di belakang Nabi. Nah, Ali suatu saat baca Quran keras. Rupanya Nabi ini mengganggu Nabi. Nabi berdiri sampai marah, sampai teriak. Ya Ali, la tarfa bikor. Jangan keraskan bacaan, mengganggu. Nah, sama kalau kita nanti kita doanya itu misalnya dipandu dengan keras, kira-kira ganggu orang lah, ganggu orang, kita terganggu. Maka sekali lagi pastikan sebelum kita haji umrah itu pastikan menguasai manasiknya. Yang itu banyak dijual di toko-toko bukunya tentang manasik itu, pastikan, dan jangan sampai kita berangkat sementara kita masih blank tentang caranya, hanya ikut-ikut saja bisa jadi karena pemandu kita juga nggak menguasai tentang pelaksanaan haji itu. Nah, itu mungkin pesan saya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk semuanya itu. Baik, doanya Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna ikhlas wa sabra wa sidq wa syahadat sabilik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta man khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min nafsin la
ومن دعوة يستجاب لها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan ada khilaf, dan saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita malam hari ini, fikih ibadah mengenai fikih ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal baik kita dan memperberat timbangan amal baik kita di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara moderator malam hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.